Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kapolri hadiri serah terima jabatan Komandan Brimob dan 5 Kapolda. Bareskrim Polri ungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 286 kg dan lebih dari 11 butir ekstasi. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 18 Oktober 2023. Selain berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin saat akan menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Berikut ini momen saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Vladimir Putin. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menerima jajaran pengurus Satgas Anti Mafia Bola Indonesia di kediaman resmi Wakil Presiden di Jakarta. Mereka menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memberantas mafia bola. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima jajaran pengurus Satgas Anti Mafia Bola Indonesia di kediaman resmi Wakil Presiden Jalan Diponegoro, Nomor 2 Jakarta, Selasa sore 17 Oktober 2023. Jajaran pengurus Satgas Anti Mafia Bola Indonesia yang hadir diantaranya Irjen Pol Asep Edi Suheri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Kombes Pol Rizky, Najwa Shihab,
Ardan Adi Perdana, dan Akmal Marhali ini. Mereka melaporkan kepada Wakil Presiden upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas mereka, salah satunya memberantas mafia bola. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlowi. Ya, yang menarik bahwa tugas dari Satgas Anti Mafia Bola Independen ini ada 2 fokus yang tadi dilaporkan kepada Wakil Presiden ya. Yang pertama itu adalah memantau mengenai kemungkinan terjadinya pengaturan skor, ya, baik dilakukan oleh pemain, wasit, ya pokoknya mafianya lah secara keseluruhan itu dipantau, menjadi fokus pekerjaan mereka. Gitu. Yang kedua juga tugasnya adalah bagaimana agar bola di Indonesia ya, yang di bawah naungan PSSI ini, laporan keuangannya itu transparan. Dalam hal ini juga ada ahli yang terlibat di dalam organisasi ini. Dan hasil-hasilnya juga lumayan ya. Dari laporan itu sudah ada penindakan-penindakan. Misalnya sudah beberapa kasus melakukan penangkapan terhadap pemberi suap, juga sudah ada pemeriksaan, jadi 4 wasit ya sudah diperiksa, lalu kemudian penyandang dana juga sudah ditangkap dan diperiksa, juga pelobi wasit itu juga sudah diperiksa. Ternyata juga ada promo rumah judi yang membiayai klub-klub. Itu ada 3 klub tadi yang sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden yang tidak perlu saya sebut di sini. Tapi saya kira ini Wakil Presiden sangat senang mendapat laporan kinerja ini. Karena apa? Karena Wakil Presiden itu berharap sangat besar terhadap sepak bola Indonesia ini supaya maju. Wakil Presiden berharap dengan adanya Satgas Anti Mafia Bola Indonesia dapat memajukan sepak bola Indonesia. Mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut diantaranya Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Robikin M. Has, dan tim ahli Wapres Igi Haruman Asyir. Di hari yang sama, Wakil Presiden juga menerima jajaran pimpinan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di kediamannya di Jakarta dalam rangka mengundang Wakil Presiden untuk menghadiri gelaran Indonesia Syariah Economic Look pada bulan Desember mendatang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima jajaran pimpinan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di kediaman resmi Wakil Presiden di Jakarta, Selasa siang 17 Oktober. Menurut penuturan juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlowi, kedatangan mereka untuk mengundang Wakil Presiden untuk menghadiri gelaran Indonesia Syariah Economic Outlook 2024 pada 5 Desember 2023 mendatang. Bagi Wapres, karena memang selama ini sebagaimana sering beliau bicarakan itu, ada 4 fokus yang ingin dikembangkan oleh Wapres dalam konteks ekonomi syariah, yaitu bagaimana agar industri halal bisa berkembang dengan baik, kira-kira seperti itu. Kemudian juga bagaimana agar industri keuangan syariah juga bisa berkembang dengan baik. Lalu kemudian juga dana sosial syariah juga bisa berkembang dengan baik, dan pengusaha-pengusaha syariah juga bisa berkembang dengan baik. Lah, 4 pilar inilah yang selalu Wapres sibuk ya untuk menciptakan semacam komunitas-komunitas ya, ada bahkan sudah ada KNEKS dan seterusnya. Berbagai kegiatan itu Wapres selalu meluangkan waktu untuk hadir. Baik ketika UI, bukan cuma UI, misalnya ketika BI menyelenggarakan kegiatan, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan, dan lembaga-lembaga yang lain. Dalam rangka itu, Wapres kemudian menerima para pimpinan dari UI itu. Bagi Wapres ada 2 target yang menjadi
berbagai kegiatan itu selama ini dilaksanakan oleh beliau. Yang pertama adalah ini adalah syiar bagaimana agar ekonomi syariah di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, terus berkembang. Sekarang masih persentasenya masih belum besar dan Wapres terus berjuang untuk membesarkan volume dari aktivitas ekonomi syariah itu. Lalu ini juga yang kedua adalah bagian dari literasi ya, literasi yang harus dilakukan, apakah itu di kampus-kampus, apakah itu di pemerintahan ataupun di masyarakat, untuk menciptakan apa? Menciptakan agar banyak orang berhijrah dari ekonomi konvensional bisa menjadi beraktivitas ekonomi syariah. Wakil Presiden selalu berusaha menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.